Dewa Perang. Bab 1. Kembalinya Dewa Perang. Negara Neslandia, Bandara Archemia, sebuah pesawat pribadi mendarat. Karena itu, semua penerbangan di internasional tertunda selama 8 jam. Jalur pribadi, 5 orang dengan setelan jas, berdiri tegak seperti tonggak, mengenyirkan kening sembari melihat jam di pergelangan tangan karena tokoh penting akan datang. Para petinggi Archemia walau sudah mendapatkan berita ini, tapi tidak seorang pun yang berani mendekat ke jalur tersebut. Bahkan orang terkaya ingin mendekatkan diusir keluar. Akhirnya mulai ada tanda di pintu keluar. Dewa Perang. Kemunculannya membuat semua orang histeris. Semua orang terlihat antusias dan kagum. Legenda yang tak terkalahkan, Dewa Perang pelindung negara Neslandia. Dia merupakan panglima perang satu-satunya berpangkat 5 bintang. Julukannya Kunlun. Kunlun merupakan mitologi Tiongkok yang dikenal sebagai gunung suci, tempat tinggal para dewa dan dewi. Pernah mengalahkan 18 jenderal perang dengan tangannya dalam satu pertempuran. Dia penakluk bumi, pengendali langit, tak bertekuk kepada siapapun. Darinya terlahir julukan 5 Raja Perang, penunggang 18 dewa, tentara darah besi, dan sebagainya. Saat menginjakkan kaki di tanah sendiri, Nathan sangat emosional. Dulu ia hanyalah anak yatim yang dibuang ke jalan. Kemudian diadopsi keluarga Clark. Saat di keluarga Clark, dirinya tidak pernah dianggap. Bahkan orang tuanya menganggap dia orang luar, selalu dipukul dan dimarahi. Orang lain pun tak segan-segan melecehkannya. Namun dia tidak peduli. Sedari kecil dia bangga dengan nama keluarga ini. Dia akan berjuang deminya. Berharap suatu saat dapat menjadi kebanggaan di keluarga ini. Pada akhirnya Nathan menjadi kuda hitam antara grup di kalangan bisnis Archemia. Aset triliun, peringkat teratas di Archemia. Dia mendorong bisnis keluarga yang terpuruk menjadi terdepan. Bahkan mengembangkan bisnisnya sampai puncak teratas di Archemia. Tapi keluarga Clark tidak puas. Mereka iri dengan Nathan dan menganggapnya duri dalam keluarga. Bahkan ingin menguasai antara grup miliknya. Clark sampai saat ini tetap menganggapnya orang luar, tidak peduli berapa banyak uang, seberapa hebat dirinya. Nathan menjadi sosok seorang Clark tidak mungkin. Clark tidak akan berhenti bila semua harta Nathan belum dikuasainya. Pada malam pertama di pernikahan, mereka berhasil menjebaknya. Nathan dibuat mabuk dan dilemparkan ke ranjang kakak ipar. Seolah berbuat tak senonoh dengan kakak ipar sendiri, dipergoki ayahnya, ibu dan kakak-kakaknya di ranjang. Malam itu Nathan dihabisi dan disiksa hingga lumpuh, kemudian dibuang ke jalan seperti anjing. Tubuhnya hancur, namun nama baiknya lebih hancur. Dalam satu malam, dari seorang pebisnis tenar menjadi gelandangan. Keesokan harinya, dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum 6 tahun penjara. Dia tidak akan pernah melupakan wajah keji semua orang dari keluarga Clark. Tidak akan lupa dengan cemooh yang ejekan teman. Tidak akan lupa dengan cemooh dan ejekan teman, sahabat, serta mitra kerja. Apalagi wajah kecewa istrinya, Kirana Anderson, di malam itu. Dia menganggap mereka adalah keluarga dan bekerja sepenuh hati, tapi diperlakukan seperti itu. Setiap kali mengingat peristiwa itu, hatinya bergetir, benci. Siapa sangka saat di penjara Nathan diselundupkan keluar dan bergabung dengan militer. Berapa tahun kemudian, Nathan berada di puncak karir, mendapat julukan Kunlun, menjadi satu-satunya jenderal besar bintang 5. Dan sekarang dia kembali. Jika mengetahui ini, para Clark harusnya memulai gemetaran. Nathan bertanya, "Neville, bagaimana keadaannya?" Neville Deadman yang dipanggil Green Dragon, pemimpin dari 5 jenderal, berkata dengan hormat, "Sudah kuselidiki. Malam ini istri Anda, Kirana, sepertinya akan menikah. Tepat malam ini pukul 10. Malam pertama Nathan dengan Kirana. Nathan dijebak hingga masuk penjara. Kirana menjanda selama 6 tahun. Tidak tahu betapa tekanan yang ia hadapi. Yang paling diinginkan Nathan saat ini adalah bertemu Kirana." Neville Deadman dengan ragu berkata, "Ada satu hal lagi. Clark malam ini mengadakan perjamuan perayaan bisnis baru di Hotel Sunshine. Berapa orang datang mengundang Anda. Clark juga mengirim orang ke sini. Namun aku belum menolak secara langsung. Tanya jam 8. Oke. Beritahu Clark aku akan datang dalam perjamuan. 2 waktu yang bertentangan Nathan menyetujui. Hotel Sunshine Archemia, perjamuan perayaan keberhasilan perusahaan Clark sedang berlangsung di sini. Melalui antara grup, mereka sekejap menjadi kelompok.
Pesta yang baru biasa ramai. Darwin Clark sebagai kepala keluarga dengan wajah berseri. Tuhan memberkati keluarga Clark. Dengan memiliki penerus yang luar biasa, saat ini Clark Group telah menjadi wajah baru Archemia. Ketiga putra dan satu putri Darwin sibuk menyambut tamu. Dengan senyum lebar di wajah, generasi muda dari Clark sangat terlihat bangga. Mulai hari ini, keluarga Clark menjadi kolong berat. Mereka juga akan menjadi generasi kedua yang top di Archemia. Sebagian besar tamu yang datang ke perjamuan itu berasal dari kalangan atas. Semua orang sedang membicarakan peristiwa besar yang terjadi hari ini. Clark, tahukah apa yang terjadi hari ini? Perjamuan perayaan ini sama sekali tidak ada apa-apanya. Ya, aku mendengar seorang tokoh penting telah datang ke Archemia. Orang terkaya di Archemia ingin bertemu tapi diusir kembali. Tidak cukup memenuhi syarat. Itu belum seberapa. Wilson bahkan lebih awal jam 5 untuk menunggu di bandara. Darwin mengangguk. Tentu saja aku tahu. Aku juga mengirim orang untuk mengundang tokoh penting ini untuk ke acara perjamuan ini. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang itu datang? Semua orang tidak percaya. Darwin sebenarnya tidak yakin, hanya mencoba saja. Pada saat itu, anak kedua Darwin, Sonny Clark, bergegas datang. Ayah, beliau berjanji mau datang ke perjamuan ini. Dia sedang dalam perjalanan kemari. Apa? Surga berpihak padaku. Seluruh keluarga Clark semakin bersemangat. Ini adalah kesempatan untuk mengangkat derajat mereka. Semua keluarga Clark berkumpul dan semua tertawa gembira. Kakak ipar Nathan, David dan istrinya. Ami ketawa. Kebangkitan keluarga kita dimulai dari Nathan masuk penjara. Oh, ya, soal Nathan, tahukah kalian? Hari ini adalah hari anak itu dibebaskan dari penjara. Tiba-tiba seorang berkata, benarkah? Sial, hari besar begini bersama dengan orang itu dibebaskan. Berdoalah semoga dia tidak datang. Dia adalah aib terbesar keluarga Clark. Ami menerima. Ngomong-ngomong, keluarga kita memiliki status seperti ini semua berkat dia. Tapi ini memang harus dia lakukan. Cuma anak yatim sudah dibesarkan harusnya berkontribusi. Apalagi arti antara grup yang triliunan. Terus terang dia hanyalah anjing peliharaan kita. Seorang tertawa. Aku sudah lama tertarik dengan istri Nathan. Dia masih janda dan aku menikahinya. Haha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Semuanya perhatikan apa yang ingin aku umumkan. Darwin Clark mengumumkan bahwa akan ada tokoh penting yang akan datang. Tepuk tangan bergemuruh. Prok, prok, prok. Tapi setelah suara tepuk tangan berhenti, masih ada yang bertepuk tangan. Suara nyaris dengan keras. Semakin mendekat seorang bertepuk tangan melewati karpet merah. Badan tingginya yang tegap, gagah dan jantan. Hanya dengan berjalan saja memberikan aura luar biasa. Nah, pas setiap orang tertahan. Itu Nathan. David dan Ami berteriak dalam sekejap. Lebih dari 100 pasang mata tertuju padanya. Aku lupa, bajingan ini keluar penjara hari ini. Orang tua angkat Nathan berucap serempak. Nathan tidak peduli dengan tatapan orang. Dia berjalan ke arah Darwin. Aku mendengar perusahaan sudah go publik. Darwin Clark, apa kamu bahagia? Senyum Nathan penuh makna. Darwin marah dan berteriak, bajingan, ini berani datang ke sini. Bagaimana kamu memanggilku? Dasar anjing kurang ajar. Siapa membiarkan kamu masuk? Apa tidak tahu? Dia baru saja keluar dari penjara. Sial. David berdiri dan berkata, Nathan, kamu masih ada muka ke sini? Nathan menatap. Kenapa aku tidak boleh datang? Kamu anak yang tidak diinginkan oleh ayahmu sendiri. Kami yang membesarkanmu. Tapi kamu malah ambisius, tidak tahu balas budi, masih mau mengambil kekayaan kami. Masih berpikiran jahat terhadap kakak ipar sendiri. Bahkan kamu mencoba bunuh ayah dan ibumu. Di mana hati nuranimu? Apakah di hatimu tidak ada moral sedikit pun? Reputasi kamu hancur. Seluruh orang tahu kamu masih berani kembali. Apa kamu tidak punya malu?